Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan jelaskan progres kami mengenai tugas besar yang berjudul Analisis Efisiensi Operasional Rantai Pasok Unilever berbasis Data Warehouse, Evaluasi KPI, dan Visualisasi Dashboard. Di sini ada kelompok kita yang beranggotakan Alda Clarissa Sadanur, Niko Fyogi Pratama, Raisa Eva, dan Wildan Bayaki. Oke, kita ke bab 1, itu perumusan objektif, balance score, dan KPI. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam proses rantai pasok produk pada perusahaan Unilever. Efisiensi ini diupayakan melalui pengukuran sejumlah indikator kerja utama atau KPI yang mencerminkan performa dari berbagai aspek operasional seperti kecepatan proses produksi, kualitas hasil pasok dari pemasok, efektivitas distribusi, serta kecocokan antara permintaan pelanggan dengan kesediaan produk. Selanjutnya kita lanjut ke KPI. Yang pertama ada menilai permintaan pasar terhadap produk dengan KPI total order quantity per produk. Yang kedua itu mengukur kapasitas dan efisiensi produk dengan KPI production to order ratio lebih dari 1. Yang ketiga ada evaluasi performa supplier dengan KPI rata-rata defect rate per supplier kurang dari 95%. Selanjutnya ada evaluasi kualitas dengan KPI evaluasi kualitas pengadaan barang dengan KPI persentase hasil inspeksi yang lulus lebih dari 90%. Yang kelima ada menilai kecepatan proses produksi dengan KPI rata-rata manufacture lead time kurang dari 95 hari. Yang keenam ada memantau performa distribusi dengan biaya logistik per unit produk kurang dari sama dengan 5 juta. Yang keenam ada yang ketujuh ada menilai efektivitas rute distribusi dengan KPI jumlah rute aktu per mode transportasi. Yang terakhir ada analisis pemenuhan pasar dengan KPI jumlah produksi tersedia versus stok. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada analisis sumber data. Sumber data yang kita pakai ini berasal dari dataset Synopsys berjudul Universal Supply Chain Analysis yang tersedia di platform Kaggle. Jadi di sini tersedia tabel fakta yaitu Freight Supply Chain. Di sini menyimpan data operasional utama seperti jumlah produk yang dijual, volume produksi, biaya logistik, dan informasi pemesanan. Lalu ada tabel dimensi yang terdiri dari dimensi produk, dimensi customer, dimensi supplier, logistik, dan manufacturing. Terus ini ada sumber data pendukung dalam konteks tugas ini adalah itu attribute ID unik atau primary key yang dibuat secara manual dan ditambahkan ke masing-masing tabel agar dapat membentuk suatu data skema yang valid dan sesuai prinsip data warehouse. Penambahan kolom ID ini penting untuk yang pertama menghubungkan masing-masing entitas seperti produk, pelanggan, supplier, logistik, dan manufaktur ke tabel fakta menggunakan foreign key. Yang kedua menjamin integritas dan relasi antar tabel. Dan yang terakhir memungkinkan implementasi query analitik antar tabel dalam dashboard. Berikutnya ada EDA-nya yaitu Exploratory Data Analysis yang tabelnya ada di sini bawah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada perancangan start skema, yang dimana start skema ini memiliki satu tabel fakta dan 5 tabel dimensionality. Yang tabel fakta diri dari edit supply chain sebagai foreign key-nya, sebagai primary key-nya. Lalu di bawahnya ada calculate code, lalu ada revenue generate, terus ada order quantities, lalu production volumes, lalu manufacturing cost, serta ada cost. Dan untuk foreign key yang menyambungkan kepada dimensionality, ada ID supplier yang terhubung dengan dimensional supplier, lalu ada ID manufacturing yang terhubung dengan dimensional manufacturing, lalu untuk ID customer yang terhubung dengan dimensional customer, lalu untuk ID product yang terhubung dengan dimensional product, dan untuk yang terakhir ada ID logistik yang terhubung dengan dimensional logistik. Untuk penjelasan selanjutnya dapat diberikan langsung saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada proses ETL untuk ekstrak
Di sini ada dari file CSV, yaitu kami menggunakan tabel fact, supply chain, dan dimensi produk. Kemudian untuk transform, di sini kami menggunakan stream lookup, yaitu untuk menggabungkan dari kedua tabel fact supply chain dan dim produk, di mana nanti untuk loadnya kami masih menggunakan data lokal pada database kami. Untuk hasil dari join ini, kami ada menambahkan di sini tabel, yaitu ada tabel product type. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.